Oke, terus gini. Dulu waktu latihan itu ada nggak orang yang menginspirasi? Jadi kadang kan kita tuh menekuni sesuatu, hobi emas sesuatu itu kan karena ada orang yang memotivasi kita, atau ada contoh orang di sekitar kita, atau ada orang yang memang menemani kita, melatih kita. Ada, itu sosok pelatih saya sendiri sih ya. Pelatih saya sendiri, nama beliau itu Mahdiani. Mahdiani. Masih Nah, hidup? masih, alhamdulillah masih hidup. Semoga beliau nonton. Iya, oke. Ya, Pak Ci kita panggil dia, Pak Ci. Lu sama kayak sebutan Lampung ya? Ci. Jadi Dia kalau orang Medan atau orang Aceh? orang asli orang Takengon. Orang Aceh. Orang Aceh Takengon, suku Gayo. Nah, jadi beliau itu membawa perguruan kita ini dari Jawa Timur. Nah, tahun 93 kalau nggak salah saya itu bawa ke Takengon, kemudian dengan jerih payah ya, dengan susah payah beliau itu membangun perguruan itu sehingga besar sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya sangat bangga sama beliau. Dan beliau itu atlet PON dulunya. Atlet PON di tahun berapa gitu saya lupa. Dan beliau lah yang mengajarkan saya tentang kedisiplinan, kemudian bahwasanya rasa takut itu adalah ilusi. Nah, kemudian kata-kata beliau yang sampai sekarang yang saya ingat itu yang ingarso suntulodo in madio mengkaso tuturi handaini, itu sampai sekarang saya ingat sampai sekarang. Nah, itu beliau. Nah, kemudian beliau juga bercerita dulu perjuangan beliau, dan beliau juga dulu bercerita juga rasa ingin membesarkan pencaksilat itu cukup besar gitu kan sampai sekarang. Dan beliau juga sampai sekarang alhamdulillah mudah-mudahan sehat ya. Masih aktif ini? Masih aktif. Dan muridnya banyak banget. Banyak. Kalau ini berbicara tentang pencaksilat itu kan ini seawamnya saya nih Coach Ferry. Saya kan dia ada mazhabnya sih, kayak ada aliran gitu enggak sih? Maksudnya gini. Ada beberapa itu pencaksilat itu yang misalnya Imam Murni untuk bela diri dan kemudian dia dilombakan. Artinya itu kan bisa dikonsumsi oleh orang ramai. Ada yang beberapa itu komunitas bela diri itu yang katanya latihan itu harus malam dan kemudian pakai baju hitam dan seterusnya gitu. Itu kalau bela diri yang Coach Ferry tekuni ini yang gimana nih? Ya, kalau khusus untuk bela diri yang saya tekuni ini kan pencaksilat yang ini adalah perguruan nasional ya, perguruan nasional. Kemudian khusus untuk di perguruan kita itu memang khusus untuk pertandingan. Untuk pertandingan. Jadi kalau pencaksilat itu memang ada 3 jenis dia. Satu untuk tarung, kemudian untuk seni. Seninya itu juga banyak, seni tunggal, ganda, dan bergu. Kalau saya itu termasuk yang tarung. Nah, tarung ini juga yang diikut untuk pertandingan nasional dan internasional. Nah itu. Dan kalau kita itu kan nggak ada yang, kalau di perguruan saya sendiri memang nggak ada nggak ada kayak misalkan harus kayak latihan malam, itu enggak sih sebenarnya. Artinya ini bela pencaksilat yang apa sih namanya? Nama komunitasnya? Oh, nama perguruannya Tunas Nusantara. Tunas Nusantara. Ada ini kan Persatuan Pencaksilat. Ada, itu, IPSI. Itu tergabung dalam IPSI. Prabowo ya tuanya ya? Ya. Sekarang masih ya. Oke. Sebenarnya ada nggak? Ini kan sebenarnya olah tubuh ya, pencaksilat itu ya. Tapi sebenarnya kan itu juga ada olah pikir, ada olah hati. Benar. Nah, gimana Coach Ferry bisa menjelaskan ke kita apa yang Coach Ferry dapatkan bahwa pencaksilat ini apa yang dimaksud dengan tiga itu? Olah fisik, olah pikir, olah hati. Nah, kalau misalkan berbicara tentang itu memang pencaksilat ini sangat berpengaruh sama pola pikir kita, kemudian cara bertindak kita, kemudian kita dilatih di situ memang kesabaran, disiplin, ya kayak saya omongin tadi, dan juga kita memang ada janji-janji perguruan yang kita ingat sampai sekarang, gitu. Dan kemudian kayak Wiro Sableng sama yang Sinto Gendengan juga ada berjanji. Iya, tidak boleh dilanggar. Iya, tidak boleh dilanggar. Nah itu maksudnya ketika kita melaksanakan latihan itu memang kita sebenarnya harus mengucapin janji itu dulu, nah baru. Nah kebanyakan
latihan saya itu dulu banyak yang tereliminasi. Maksudnya banyak yang tidak ikut gitu. Lighting-lightingan saya itu kan banyak yang tidak ikut lagi. Mungkin orientasinya beda. Apa untuk gagah-gagahan mungkin ya? Ya kemungkinan itu satu. Kemudian yang kedua mungkin bosen gitu kan. Latihannya seperti itu. Dan kemudian mungkin ada olahraga lain mungkin yang mereka mau gitu. Nah seperti itu sih biasanya. Pernah nggak spontanitas di jalan ketemu orang dan akhirnya menggunakan jurus pencaksilat itu? Sampai sekarang pernah waktu itu di Medan posisinya. Posisi di Medan. Nah, itu pernah dulu ya preman sih sebenarnya, preman, refleks. Ya, refleks. Begitu pas kena memang ya apa lah Bang nih katanya gitu kan. Aku main-main loh katanya gitu kan. Karena dia akhirnya dia mentalnya juga down juga. Ya, bercanda lo ini katanya gitu dengan bahasa logat-logat kota Medannya. Bercanda lo ini katanya gitu. Oh, gitu kan. Nah, akhirnya ya sampai sekarang itu ya itu gunanya refleks ya. Refleks itu tadi artinya dan sampai sekarang pun saya memang kalau untuk itu kan untuk menjaga diri ya. Terus kita juga bela diri ini bukan untuk gagah-gagahan. Kemudian saya juga ya sama istri juga nggak pernah saya pukul-pukulan di rumah itu nggak pernah. Karena saya tahu, ya, karena saya tahu. Saya juga pernah dapat anekdot seperti itu. Maksudnya kalau punya istri atlet bela diri itu, gitu kan. Kalau seandainya pasangannya itu bela diri, apalagi perempuan, maka hati-hati bagi laki-lakinya gitu. Nanti bonyok gitu. Atau dua-duanya sama-sama atlet nanti tiap hari. Juga begitu latihan tarung terus kan. Ya. Nyatanya enggak. Sampai sekarang saya sih memang memegang teguh gini. Ketika kita tahu dipukul itu sakit, jadi jangan kita menyakiti gitu loh. Intinya seperti itu. Ya sakit loh kalau dipukul gitu kan tanpa ada perlawanan itu kan sakit. Apalagi cewek kan. Nah, seperti itu. Dan musuh terbesar hidup kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Jadi intinya ya kita sendiri sih yang ngejaga, kemudian yang buat kita itu jadi disiplin itu sebenarnya diri kita sih sebenarnya. Ketika beberapa hari yang lalu kan kita sudah mengikuti sesi sesi latihan dengan beliau kita nge-workout itu. Nah, kayak yang Coach Ferry sampaikan, yang praktekkan kita dan kita jalanin itu apakah juga dipraktekkan? Maksudnya kayak dari mulai pemanasan sampai pendinginan, apakah di persilatan juga seperti itu? Kalau untuk pemanasan itu umum sih, umum. Kalau saya sih ngambilnya dari atas langsung ke bawah. Ada juga pemanasan itu dari bawah ke atas, itu terserah. Asal jangan dari tengah ke atas ke bawah gitu. Kalau dari dari atas. Dari atas. Kalau pencaksilat dari atas. Itu khusus buat apa? Dan guru olahraga juga menyarankan seperti itu. Ini hal yang basic. Hal yang basic. Dan kebanyakan orang yang belum punya basic latihan atau pemanasan, mereka bingung mulai dari mana dulu nih pemanasannya nih. Ya kan, asal udah kiri kanan kemudian pegang cium lutut segala macam udah lari atau apa gitu kan mereka lakukan. Karena memang pemanasan itu sangat penting untuk menghindari cedera-cedera otot. Seperti itu. Apa dampak fisik Coach Ferry sekarang ya? Kan Coach Ferry kan setiap hari harus ke mana? Kerja ya. Perjalanan paling nggak 1 jam. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Itu apa yang membedakan dengan kita tetap berolahraga dengan mereka yang tidak berolahraga itu? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Nah, jadi kalau saya itu di kantor ya, memang kalau saya tidur di kantor itu paling sulit walaupun ngantuk. Tidur siang ya Mas? Ya, tidur siang walaupun seperti apa. Dan kemudian memang kalau teman-teman di kantor itu memang kalau udah jam 10, kemudian jam 11 itu bawaannya kan kayak gimana gitu kan. Atau kayak ngantuk, kemudian maunya rebahan gitu kan. Nah itu. Di perjalanan itu nggak ada pegal-pegal sama sekali ya? Atau mungkin karena sudah terbiasa mungkin ya? Awal-awalnya sih memang ya pegel. Cuman kita harus safety ya untuk supaya tidak kena angin. Paling pakai rompi atau pelindung angin lah ya, palingan untuk dada. Kan kerjanya kan 5 hari dalam seminggu ya? Berarti yang olahraganya, oke. Di pagi-pagi misalnya apa yang Coach Ferry lakukan? Nah kalau pagi itu, kalau misalnya saya hari kerja, itu biasanya pagi biasa sholat subuh ya. Sholat subuh itu setelah sholat subuh paling pemanasan aja lah palingan sayanya. Kalau di rumah itu pemanasan segala macam. Kemudian
baru saya mau berangkat karena nggak ada waktu lagi buat olahraga lari segala macam kecuali saya kerjanya di kota metro. Nah gitu bisa sembari lah ya setengah jam masih bisa gitu. Tapi ada mimpi ke metro nggak itu? Kerjaan bisa geser ke metro nggak? Aduh sampai saat ini belum kayaknya. Belum. Berarti karena masih butuh. Ya.